gerbang kesuksesan. Jadi jangan takut untuk mengambil resiko. Mengajarkan kita betapa kelembutan, akhlak dan budi pekerti yang baik dapat mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Siapa dia, latar belakangnya dia siapa, jangan cuman mandang sebelah mata ataupun dari depannya aja. Bekerja itu tidak hanya bekerja keras, tapi juga bekerja cerdas. Like, comment, subscribe akun Toleransi dan Perdamaian. Dan kelinci pun kalah. Jadi yang terkandung dalam cerita ini, kita tidak boleh meremehkan orang. Kita harus selalu tolong-menolong kepada semua orang. Dan janganlah sombong terhadap apa yang kita miliki. Kelebihan dan kekurangannya, maka jangan sekali-kali kamu menghina dan menyepelekan orang lain. Jika memang ketua kita ada yang salah atau mengambil sebuah keputusan yang tidak bijak, kita harus mengingatnya. Kita harus tetap berjuang dan jangan pernah hilang putus harapan. Terus berlari sampai ke hutan dan akhirnya pun si kancil itu lolos dari serigala. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari cerita ini yaitu janganlah berbohong demi sebuah hiburan. Karena orang lain itu juga bisa berubah-ubah sifatnya. Kita tidak tahu apa yang dia rencanakan untuk kita. Siapa yang menemukan orang, memudahkan orang lain, Allah juga akan memudahkan urusan di dunia dan di akhirat. Jadi kita sebagai anak harus menyayangi dan menghormati orang tua. Kesulitan akan memberikan kekuatan dan hal-hal yang berharga lain. Apabila masalah adalah keburukan dan solusi adalah kebaikan, maka kita membutuhkan keduanya agar berkembang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Nama saya Zarnel Agustin. Saya dari kelas MIPA E dan partner saya Saisar Sania Balkis. Di sini saya akan menceritakan cerpen yang bertema Batu Menangis. Pada suatu hari, hiduplah seorang ibu dan anak, tetapi di sini anaknya sangat durhaka dan tidak mengakui ibunya. Ketika di pagi hari, anaknya berkata, "Ibu, bedak aku habis nih. Pokoknya sekarang harus beli juga." Terus ibunya berkata, "Maaf ya nak, sekarang ibu lagi tidak mempunyai uang." Terus anaknya berkata, "Pokoknya harus sekarang juga, gak mau besok-besok." Lalu ibunya pergi ke dalam untuk mencari uang yang walaupun jumlahnya tidak banyak. "Nak, uang ibu cuma ada segini." Terus anaknya berkata, "Gak apa-apa kok, cukup kok buat beli bedak aku. Pokoknya sekarang juga kita harus ke pasar." Dan pada akhirnya mereka pergi ke pasar. Ketika di perjalanan, mereka bertemu dengan pemuda di jalan. Lalu pemuda itu bertanya kepada wanita itu, anak itu, "Hai nona cantik, apakah yang di belakangmu itu ibumu?" Anaknya berkata, "Hah, ibuku? Bukan, dia cuma pembantuku." Dan ketika itu ibunya mendengar. Dan ibunya berkata, "Apa? Kok saya dibilang saya pembantunya?" Dan ibunya, pada akhirnya ibunya
sangat sakit hati dengan perkataan anaknya itu. Dan ibunya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, apakah saya salah dengan perlakuan saya dan anak saya berkata seperti itu?" Dan pada akhirnya anak itu dengan doa-doa ibunya, dan anak itu berubah menjadi batu. Lalu ibunya berdoa, "Ya Allah, kenapa anakku berkata seperti ini?" Dan di situ Allah langsung mengabulkan doa ibunya. Ketika anaknya sedang berbicara kepada pemuda itu, langsung ada kutukan dari Tuhan. Dan badan anaknya itu berubah menjadi batu. Udah gitu aja lah. Jadi hikmahnya di sini kita tidak boleh memaksakan, dan apalagi kita tidak menganggap orang tua kita yang telah membimbing kita sampai saat ini dan kita tidak mengakui beliau. Jadi kita sebagai anak harus menyayangi dan menghormati orang tua. Sekian storytelling pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Please click the button subscribe